Allahumma salli ala habibina wa syafina wa maulana Abil Qasim al-Mustafa Muhammad. Allahumma sholli ala Muhammad wa ali Muhammad. Allahumma sholli ala Muhammad wa ali Muhammad. Wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil amma ba'd. Masyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah, dimanapun berada, kita bersyukur dengan syukur yang setinggi-tingginya karena Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberkahi kita, memberikan kesempatan, kesehatan untuk selalu hadir di majelis tadabbur ini. Kita berharap bahwa Allah SWT senantiasa memberikan kesehatan kepada kita agar kita bisa menyelesaikan Al-Quran kita sampai akhir hayat kita. Pertemuan kita pada malam hari ini adalah masih surat ke-9, surat At-Taubah. Malam ini kita masuk pada ayat 16 sampai ayat yang ke-20. Ayat 16 sampai 20. Dan bersama kita sudah ada Ustazana Ustaz Safi Saleh dari Singapura. Kita minta kepada beliau dengan segala hormat untuk membimbing kita, memandu kita, membacakan kepada kita ayat-ayat Allah SWT, dan nanti kita ikuti bersama sehingga kita juga makhrajnya lama-kelamaan semakin baik. Dan sebelum kita lanjut, pada hari Rabu yang lalu ada peserta baru kita datang, yaitu ikhwan atau teman daripada Pak Alfan. Namanya Pak Amir Abbas. Kepada beliau kalau hadir pada malam hari ini kita ucapkan selamat datang, selamat bersua, dan selamat berkenalan dengan jemaah semuanya. Semoga Pak Amir Abbas bisa selalu berada dalam keridhaannya dan selalu melonggarkan waktunya untuk bersama dengan kita. Kita masuk ke screen dan mempersilahkan kepada Ustadz kita, Ustadz Safi Saleh, untuk memandu kita, membacakan kepada kita surat yang ke-9, ayatnya 16 sampai 20. Surat yang ke-9 At-Taubah, ayat 16 sampai ke-20. Kepada Ustadz kita persilakan dengan segala hormat. Fadhil Ustadz. Syukran Ustaz, syukran. Alhamdulillah, alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أم حسبتم أن تتركوا ولما يعلم الله أم حسبتم أن تتركوا ولم يعلم الله الذين جاهدوا منكم ولم يتخذوا من دون الله الذين جاهدوا ولم يتخذوا من دون الله ولا رسوله ولا المؤمنين وليجة ولا رسوله ولا المؤمنين وليجة والله خبير بما تعملون والله خبير بما تعملون ما كان للمشركين أن يعمروا مساجد الله
maka lil mikina ya'muru أن يعبروا مساجد الله شاهدين على أنفسهم بالكفر يأمروا مساجد الله على أولئك حبطت أعمالهم وفي النار هم خالدون أولئك أعمالهم وفي النار هم خالدون إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر إنما مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة وآتى الزكاة ولم يخش إلا الله وأقام الصلاة وآتى الزكاة ولم يخش إلا وعسى أولئك أن يكونوا من المهتدين فعسى أولئك أن يكونوا من المهتدين أجعلتم سقاية الحاج وعمارة المسجد الحرام أجعلتم المسجد الحرام كمن آمن بالله واليوم الآخر وجاهد في سبيل الله. Kok nggak ada suaranya ya? لا يستوون عند الله والله لا يهدي القوم الظالمين. لا يستوون عند الله لا يهدي القوم الظالمين.
الذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا في سبيل الله الذين آمنوا وجاهدوا في سبيل الله درجاته وجاهدوا في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم أعظم درجة وجاهدوا في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم أعظم درجة عند الله وأنفسهم أعظم درجة عند الله وأنفسهم أعظم درجة عند درجة عند الله الله وأولئك هم الفائزون وأولئك هم الفائزون صدق الله العلي العظيم صدق صدق الله العلي العظيم اللهم صل وسلم وبارك على على رسول الله وآله الأطهار على رسول الله اللهم صل على محمد اللهم الله صل على محمد وعلى محمد اللهم صل على محمد. Jemaah sekalian, kita semuanya mengaturkan terima kasih banyak, syukran jazilah kepada Ustadz kita, Ustadz Safei Soleh. Semoga apa yang beliau bacakan tadi kepada kita menjadi sebab asbab Allah SWT mengirim para malaikat, lalu menyebut nama beliau dan nama orang tua beliau di hadapan para malaikat. Begitu juga jemaah semuanya yang telah ikut membaca Al-Quran tadi, semoga huruf demi huruf, kata demi kata yang dibaca tadi, Allah jadikan sebagai wasilah nanti di akhirat untuk mendapatkan yang disebut dengan syafaat. Karena pada saat itu harapan kita satu-satunya dari Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada lagi harapan kita. Kita teruskan surat yang ke-9, surat At-Taubah kita. Surat At-Taubah nomor urutnya 9 di dalam mushaf Al-Quran yang kita baca. At-Taubah secara bahasa artinya pengampunan, sudah menjadi bahasa kita taubat. Kemudian surat ini turun di Madinah, atau disebutlah dengan surat Madaniyah, jumlah ayatnya 129 ayat. Terakhir kita sudah baca sampai ayat yang ke-15. Ayat yang ke-15 ini masih bersambung dengan ayat sebelumnya tentang perang, atau terutama tentang menghadapi orang-orang musyrik Mekah yang pada saat itu telah mengingkari perjanjian mereka. Dan disampaikan pada ayat sebelumnya bahwa setelah mereka diberikan tenggat waktu atau kesempatan selama 4 bulan, 4 bulan itu saya kira termasuk cukup lama. Setelah itu kemudian selesailah perjanjian itu, maka mereka yang tetap berusaha untuk melakukan perlawanan kepada Nabi, maka tentu harus diperangi juga. Tapi kalau mereka tidak melakukan perlawanan secara sistematis, cukup ditangkap saja. Kalau mereka banyak, ya cukup diawasi ataukah dikepung saja. Intinya adalah tidak boleh terjadi lagi pertumpahan darah,
Tidak boleh lagi terjadi kekacauan di Mekah, Masjidil Haram dan sekitarnya. Karena tempat itu disebut dengan tempat yang aman, wa amna. Dan itu tempat hanya untuk iktikaf, untuk tawaf, dan untuk ruku dan sujud. Itu diulangi 2 kali dalam Al-Quran atau beberapa kali dalam Al-Quran. Dan itu bukanlah Nabi Muhammad kita yang bikin peraturan itu, tetapi sejak Nabi Ibrahim alaihissalam, bahkan sejak Nabi Adam. Dengan demikian, siapa yang mengganggu atau merusak tujuan ini, maka tentu harus diberikan hukuman supaya tidak terjadi lagi. Mari kita review dari ayat yang ke-15. Ayat 15, Allah SWT berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa yudhib ghaidha qulubihim. Wa yudhib, dan mereka, dan Allah menghilangkan ghaidha qulubihim. Jadi orang beriman itu dihilangkan ghaid. Ghaid itu amarah, emosi dalam hati mereka. Jadi salah satu tanda kita sudah mulai tebal imannya, semakin berkurang kita punya emosionalitas. Semakin arif, semakin bijaksana. Lihatlah misalnya para nabi dan rasul, bagaimanapun mereka diperlakukan kasar, tetap menghadapinya dengan tenang, dengan aman. Dan ketenangan ini memang selalu mendatangkan hasil yang baik. Mungkin jemaah semuanya sudah melihat peristiwa jatuhnya pesawat Azerbaijan atau Turkmenistan. Ya, pesawat yang mengangkut sekitar 69 orang penumpang. Pesawat itu mendarat darurat, kemudian kepalanya di bawah sehingga terbakar di depan. Tapi di pesawat itu ada 1 orang yang tetap tenang walaupun sudah kondisi darurat. Pesawat itu meluncur dari 10.000 kaki ke 3.000 kaki, jauh dari atas, sebelum kemudian mendarat darurat di tengah padang rumput atau ke padang lumpur. Beliau itu tetap tenang, dan apa yang dilakukannya selalu bersyahadat saja, tetap tenang, mensuting dirinya dengan harapan syutingan itu bisa sampai kepada istrinya. Dan ternyata setelah pesawat mendarat darurat, dialah satu-satunya selamat dengan baik. Yang lain selamat juga, ada yang selamat juga, tetapi tetap di rumah sakit. Dia cuma tidak ke rumah sakit. Ada sekitar 30-an orang meninggal dunia di pesawat itu, dan ada 20-an yang selamat, salah satunya di antara bapak itu. Nah, itu contoh menunjukkan bahwa ketenangan itu selalu bernilai positif. Oleh sebab itulah, marilah kita menghilangkan kemarahan. Kata-kata gaib ini jangan bayangkan kita marah mengamuk-ngamuk saja, bukan. Kita panik itu juga sebetulnya emosi. Jadi kalau kita panik, itu adalah emosionalitas juga, termasuk jenis nafsu amarah itu kalau kita panik. Sehingga kemudian kita kehilangan akal sehat. Jadi, wa yudhib ghaidha qulubihim wa yatubullahu ala man yasha. Jadi Allah akan menghilangkan amarah di dalam kalbunya orang beriman, dan Allah akan menerima taubat mereka, yaitu siapa yang Allah kehendaki. Wallahu alimun hakim, dan Allah Maha mengetahui lagi Maha bijaksana. Kita masuk pada ayat baru. Ayat yang ke-16. Ayat ke-16 ini menjelaskan kepada kita untuk menguji diri kita masing-masing. Jadi kita tidak bisa mengetahui imannya orang lain, tapi kita bisa mengukur iman kita dengan cara seperti yang disampaikan dalam ayat ini. Am hasibatum an tutraku. Apakah kalian dibiarkan begitu saja? Apakah kalian menyangka? Amasibutum, apakah kalian menduga antutraku, bahwa kalian akan dibiarkan begitu saja? Maksudnya dibiarkan begitu saja mengaku beriman. Makanya kan di dalam Al-Quran itu keberimanan tidak cukup dengan kata-kata saja. Ya, Al-Quran mengatakan, wa minan nasi may yaqulu amanna billahi wa bil yaumil akhir wa ma hum bimu'minin. Wa minan nasi, dan di antara manusia, Mayakulu, ada yang berkata, kata-kata yakul itu berkata secara verbal. Apa kata-katanya secara lisan? Amanna billahi wa bil yaumil akhir. Kami telah beriman kepada Allah dan hari akhir. Tapi apa penilaian Allah? Ingat, penilaian Allah itu yang paling benar, yang objektif. Allah mengatakan wa mahum bimu'minin. Jadi walaupun dia mengucapkan secara lisan, secara verbal, tetap Allah mengatakan wa mahum bimu'minin. Mereka itu tidak beriman. Ada ayat yang menjelaskan kepada kita, apakah kalian menduga bahwa dibiarkan begitu saja mengaku kami sudah beriman, seperti orang
Arab Badui mengatakan amanna. Ya, di dalam surat Al-Hujurat dikatakan qalatil arabu amanna. Ya. Berkata orang Arab Badui, amanna, kami telah beriman. Lalu Allah mengatakan kepada nabinya, qul lam tu'minu walakin qulu aslamna. Qul, katakanlah Muhammad kepada mereka, lam tu'minu, kalian belum beriman. Ya. Walakin qulu aslamna, akan tetapi kalian baru boleh mengatakan kami aslam, kami menyerah. Menyerah di sini kepada Nabi, karena tadinya mereka ini adalah kelompok-kelompok yang selalu memerangi Nabi, bekerja sama dengan orang-orang kafir Quraisy dari Mekah. Sekarang setelah beberapa kali memerangi Nabi dan tidak pernah berhasil, yang terjadi adalah Nabi semakin kuat di Madinah, akhirnya mereka datang kepada Nabi menyerah. Jadi dikatakan, kamu belum saatnya mengatakan beriman. Qulu aslamna, kami menyerah. Apa sebabnya? Walam yadkhulil iman fi qulubikum. Karena iman itu belum masuk di dalam kalbu kalian. Jadi yang menentukan iman itu di kalbu, bukan di kata-kata. Jadi bukan di lisan kalau iman itu. Ya, kalau ada kita mengucapkan kata-kata yang dianggap murtad, ya nggak bisa kalau tidak di hati. Tuhan mengatakan segala Nabi mengatakan segala sesuatunya tentukan niatnya itu di hati. Innamal a'malu binniyat. Amal perbuatan itu termasuk kata-kata, tergantung niat. Ya. Jadi kalau niatnya tidak bersungguh-sungguh ke situ, ya tidak dihitung kata Tuhan. Ya, sumpah juga kalau disampaikan tidak bersungguh-sungguh, ya tidak dihitung sebagai sumpah oleh Tuhan. Dari harus diiktikadkan dengan sungguh-sungguh, baru itu sebagai sumpah. Jadi harus disertai dengan hati. Nah, kalau tidak disertai dengan hati, ya maka kemudian tidak dihitung sebagai iman. Nah, begitulah dalam ayat ini. Jadi kita bisa saya katakan saya sudah beriman. Tapi Allah tidak membiarkan kalian begitu saja. Walamma, sebelum ya'lamillah, Allah tahu. Ya. Sebelum Allah tahu, alladzina jahud, siapa yang bersungguh-sungguh. Nah, kata bersungguh-sungguh ini kan menunjukkan hati. Kalau kita sudah bersungguh-sungguh itu di situ ada waktu, ada kesabaran, ada effort, ada usaha yang berkesinambungan. Itu namanya jahadu. Jadi walamma ya'lamillahu alladzina jahadu minkum, sebelum Allah mengetahui siapa yang bermujahadah, bersungguh-sungguh, yang bekerja keras ya di antara kalian. Walam yattakhidhu min dunillahi wala rasulihi walal mu'mina walijatan, dan belum menjadikan atau mengambil min dunillah, selain daripada Allah, belum membuktikan bahwa dia tidak mengambil selain daripada Allah, selain daripada Rasul, selain daripada orang mukmin, walijatan, teman setia. Jadi kata-kata walijah di sini adalah teman yang dipercaya lahir batin. Nah, jadi ada dua di sini. Pertama adalah jahadu minkum, yang kedua adalah mengambil ya hanya Allah dan Rasul dan orang mukmin sebagai walijah, bukan selainnya. Ingat, kata-kata min duni selain. Jadi bukan selainnya. Kalau di sini kan min duni, selain daripada Allah, selain daripada Rasul, selain daripada orang beriman. Jadi artinya apa? Yang harus kita jadikan sebagai walijah itu teman di dalam hati. Ya, kepercayaan. Pertama adalah Allah, kemudian Rasulnya, kemudian orang beriman. Ya, orang beriman itu pada dasarnya juga Rasul pada dasarnya Allah juga. Karena orang beriman itu syaratnya adalah mengimani Rasul. Rasul itu syaratnya adalah menjalankan perintah Allah kepadanya. Jadi Allah tidak akan membiarkan kalian berkata begitu saja, kami telah beriman, sebelum kalian sendiri mengetahui. Kata-kata Allah mengetahui di sini untuk kita sebetulnya. Jadi kata-kata ya lamillah di sini jangan bayangkan kalau begitu tadinya Allah tidak mengetahui. Sebelum kalian mengetahui sendiri bahwa apakah kalian bersungguh-sungguh. Apakah kalian tidak lagi mengambil selain Allah, selain Rasul, selain sebagai walinya? Ini yang kita katakan, inilah sebetulnya parameter iman yang paling gampang. Coba lihat umat Islam sekarang di seluruh dunia, terutama negara-negara Muslim. Siapa yang dijadikan sebagai teman setia? Ya. Siapa yang dijadikan sebagai teman setia? Kubu perislaman sekarang, terutama di Timur Tengah, dan berpengaruh kepada negara-negara
Muslim yang lain di seluruh dunia, baik yang mayoritas seperti Indonesia, Malaysia, ataupun minoritas seperti Singapura, atau di negara lain, seperti Australia. Apa kubu Islam itu di Timur Tengah? Ya, ada 3, ya, 2 besarnya sebetulnya. Kita tinggalkan dulu yang satu. Yang pertama adalah kubu Arab Saudi. Jadi kita lihat kalau di masjid-masjid di mana-mana banyak ustadz ulama yang berkiblatnya kepada Arab Saudi sebagai ajaran agama. Yang kedua adalah berkiblatnya kepada Turki sebagai agama gitu. Biasanya yang bicara tentang khilafah biasanya ke Turki. Yang berbicara tentang sunnah Nabi perlu ditegakkan biasanya ke Saudi. Ada satu lagi sebetulnya, tapi kita anggap ini tidak terlalu besar karena minoritas, yaitu Iran dengan mukawamanya seperti Ansarullah di Yaman, apalagi Hizbullah di Lebanon, Hamas di Palestina, ya, Iran. Dan ini sebetulnya tidak ada kaitannya dengan mazhab, karena misalnya yang berorientasi ke Iran bukan hanya Syiah, tetapi juga seperti Hamas yang Sunni. Ya. Begitu juga misalnya yang berorientasi kepada Turki tidak selamanya orang yang hanya sekuler. Ingat Turki itu negara sekuler, tetapi banyak juga yang kelihatannya mazhabnya adalah misalnya mazhab Salafi misalnya, tapi juga berorientasi ke sana. Jadi ini sebetulnya pengkutuban secara politik ideologis. Ya, ini yang terjadi di Timur Tengah. Nah kita lihat kemana Saudi. Kalau misalnya kita berkiblat kepada Saudi, pertama Saudi kemana berkiblatnya? Kita lihat sekali Saudi itu benar-benar berada di bawah pengaruh Amerika Serikat. Di mana Turki berkiblat? Semua tahu yang namanya Turki adalah anggota NATO. Yang namanya anggota NATO dia harus menjalankan komitmennya di NATO. Lihatlah misalnya Belarusia. Belarusia itu sudah menjadi anggota NATO. Tetapi belakangan ini karena kesulitan gas mereka mendekati Putin. Ya. Kata kepala negaranya, ya saya ingin menyelamatkan rakyat saya. Ya, daripada berwacana di NATO, tapi kemudian kita tidak punya gas, gasnya mahal sekali karena berkurang. Apalagi kita dengarkan bahwa Ukraina akan memutus pipa gas yang mengalir dari Rusia ke Belarusia, karena dia melalui Ukraina. Nah, kalau yang terjadi kan menjadi fatal bagi Belarusia. Nah, dia realistis, kita butuh gas, rakyat kita akan menderita. Dan bisa terjadi revolusi kalau kebutuhan mendasar itu tidak dipenuhi. Nah, itu yang dilakukan oleh Belarusia. Jadi kelihatan lebih dekat ke Rusia sekarang. Sehingga ditegur oleh pimpinan tertingginya Uni Eropa dan NATO. Ya, Anda tidak boleh berkhianat seperti itu. Ya, dia dituduh sudah boleh berkhianat. Nah, jadi kita lihat di Mas Ganjar berbahagia. Kalau Turki nggak pernah kelihatan, ya dia tetap setia dengan NATO. Jadi wallahu khabirun bima ta'malun, dan Allah itu adalah dan Allah itu khabirun bima ta'malun, mengetahui ya bima ta'malun, dengan apa yang kalian kerjakan. Jadi Allah tahu apa yang kita kerjakan. Ya, artinya bahwa hakikat iman kita tadi yang dianggap ini, apakah kalian mengira dibiarkan begitu saja? Ya kita diuji oleh Tuhan. Dan yang bisa mengetahui ujian itu kita sendiri. Jadi inilah enaknya Tuhan menguji kita, karena yang tahu itu diri kita. Kalau ujian di sekolah kan biasanya terkadang kita tidak tahu benar nggak angka kita. Terkadang gurunya tidak mengembalikan soal yang telah kita jawab, ya, sehingga kita tidak tahu benar nggak angka kita segitu. Tapi kalau Allah, dia membiarkan kita mengetahui sendiri diri kita. Ya. Dan ayat seperti ini dalam Al-Quran beberapa kali muncul. Kita lihat di sini. Allah berfirman, Am hasibtum, ini mirip nih permulaannya. Ini surat Al-Imran 142. Ya. Surat 3 142. Am hasibtum, apakah kalian mengira, menduga, menyangka antadakhulu al-jannata, bahwa kalian akan masuk surga begitu saja maksudnya. Walamma, sebelum ya'lamillah, katakannya sama. Ya'lamillah, walamma ya'lamillah. Sebelum Allah mengetahui, sebelum kita mengetahui melalui Allah
alladzina jahadu minkum, orang-orang yang jahadu bersungguh-sungguh di antara kalian. Wa ya'lamu sabirin sabar. Ya, jadi kalau di sini adalah jahadu, berjihad, bersungguh-sungguh, berusaha dan sabar. Maka kalau di sini adalah jahadu dan tidak menjadikan selain daripada Allah, Rasul dan orang mukmin sebagai walija, sebagai teman setia. Ya. Jadi teman setia. Jadi kalau kita lihat di Timur Tengah, siapa tadi itu yang satu-satunya mandiri di sana. Ya. Jadi wala rasuli walal mu'minina walijatan wallahu khabirum bima ta'malun. Jadi adalah mirip ayatnya. Walam ya'lamillahu alladziina jahadu minkum. Sampai itu sama. Walam ya'lamillahu alladziina jahadu minkum. Ya. Terus ditambahnya wa ya'lamas sabirin. Ini kita lihat lagi di sini surat Al-Baqarah ya. Ayatnya 214 nih. Surat 214. Allah berfirman, am hasibtum an tadkhulul jannata. Apakah kalian menyangka an tadkhulul jannata, kalian masuk surga begitu saja. Walamma ya'tikum, sebelum datangnya. Kalau tadi kan walamma ya'lami, kalau sini walam ya'tikum, sebelum datang kepada kalian mathalul ladzina khalu min qablikum. Ujian, cobaan seperti umat-umat sebelum kalian, min qablikum. Umat-umat terdahulu yang sebelum kalian. Ya. Jadi kita akan diuji dengan hal seperti itu. Masathumul ba'sa wa dharra, mereka ditimpa oleh petaka dan kesengsaraan dan kemudaratan. Al-ba'sa'u wa dharra. Wa zulzilu, sampai mereka terguncang. Ya, ini mirip dengan sekarang. Terguncang, bayangkan. Ya, kita dengarkan informasi dari dari hasil investigasi yang dimuat oleh oleh koran-koran termasuk Ma'arif, koran Israel sendiri mengatakan bahwa memang perintah tentara Israel atau IDF ketika masuk Gaza itu ditugaskan satu orang bisa membunuh orang sipil 20. Bayangkan. Satu orang harus bisa membunuh 20 orang sipil. Makanya wajar kalau sampai sekarang yang 45.000 orang sudah meninggal itu sipil semua. 45.000 itu mayoritasnya anak-anak dan perempuan. Ya. Itu kan ujiannya berat. Bayangkan satu orang suruh bunuh 20. Ya. Jadi benar-benar seperti orang India dulu di Amerika, nggak dianggap sebagai manusia. Nggak ada nilai humanisme di sana. Ya. Orang Palestina, orang Gaza dianggap bukan manusia. Lebih hina daripada hewan-hewan di mata mereka. Kalau hewan-hewan dibunuh, ada yang keberatan. Ya, ada organisasi-organisasi seperti Greenpeace misalnya, atau organisasi pencinta hewan yang akan marah. Ya. Tetapi siapa yang marah sekarang? Orang Palestina dibunuh. Nggak ada. Kalau toh marah hanya sebatas marah. Nggak bisa menghentikan Israel dan Amerika melakukan kekejaman itu. Ya. Wazul sampai terguncang. Ya. Hatta yaqula Rasul, sampai berkata Rasul. Walladzina amanu ma'ahu, dan orang beriman bersamanya. Mata nasrullah, kapan datangnya pertolongan? Ala, ingatlah, catatlah. Inna, bos sungguhnya nasrullah, pertolongan Allah itu qarib, dekat. Jadi artinya kita harus diuji dulu dengan ini. Masathul ba'sa wa dharra. Jadi pertolongan itu dekat sekali kata ayat ini. Ala inna nasrallahi qarib. Cuma harus diuji dulu dengan di sini. Am hasibtum an tadkhulul jannah wa lamma ya'tikum mathalul ladzina khalau min qablikum. Masathumul ba'sa wa dharra. Sampai wazulzilu, terguncang. Kita lihat lagi satu ayat di sini, Al-Ankabut ayat 2. Allah berfirman, ahasiban nasu, apakah manusia menyangka ayutraku, bahwa mereka akan dibiarkan. Kata yutraku tadi mirip di sini. Ini tadi tutraku. Pada sini kalian dibiarkan. Kalau di sini mereka dibiarkan. Ini adalah untuk orang ketiga. Kalau tutraku orang kedua. Jadi khitabnya itu atau orang yang diajak bicara itu orang kedua. Kalau di sini orang ketiga. Ahasiban nasu, apakah manusia mengira ayutraku, bahwa mereka akan dibiarkan, ditinggalkan begitu saja, ayakulu, untuk berkata amanah, kami telah beriman. Wahum la yuftanun, padahal mereka belum diuji. Jadi wahum la yuftanun, mereka belum diuji, jadi diuji dulu. Jadi hasiban nasu ayutraku ayakulu amanah wahum la yuftanun. Jadi jemaah orang-orang mengatakan bahwa kalau kita sudah mengucapkan selamat Natal maka kita sudah kafir, itu jelas bertentangan dengan ayat-ayat ini. Tidak cukup dengan mengatakan, harus diuji dulu. Ya. Apa yang diujikan?
apakah benar itu masuk dalam hatinya atau tidak. Ya, karena terjadi pada ayat umat sebelumnya nih, ayat 2 atau ayat 3 nih. Walaqad fatanna alladziina min qablihim. Sungguh kami telah menguji, memberikan cobaan dalam bentuk fitnah kepada siapa? Alladziina min qablihim, kepada orang-orang sebelum kita sekarang. Fala ya'lamanna Allahu alladziina shadaqu, sehingga Allah mengetahui siapa di antara mereka yang sadaku, yang benar pengakuannya. Yang benar tadi kata-katanya. Jadi tidak cukup mengatakan. Jadi saudara-saudara kita yang gampang mengatakan kalau ucapkan Natal sudah pasti sesat. Nah, ini bertentangan dengan banyak ayat dalam Al-Quran. Ingat, bertentangan dengan banyak ayat dalam Al-Quran. Tidak segampang itu. Ya, apalagi Natal artinya bukan Tuhan, tetapi lahir. Jadi, walaqad fatanna alladziina min qablihim fala ya'lamanna Allahu alladziina shadaqu wa la ya'lamanna al-kadzibin. Supaya Allah mengetahui satu yang benar dan supaya Allah mengetahui siapa yang dusta. Apa artinya dusta? Ternyata hatinya tidak sama dengan yang diucapkan. Ya. Jadi jelas-jelas mengucapkan saya, tapi kalau tidak sampai di hati, ya dianggap tidak benar karena dusta. Artinya dusta itu berbeda antara pengakuan dan hati. Dusta itu kan sebetulnya adalah inkonsistensi, ya, ketidaksegaris lurusan antara apa yang diucapkan dengan apa yang di dalam hatinya. Ya. Tidak satunya kata dengan hati. Tidak satunya kata dengan hati. Jadi Allah mengatakan fala ya'lamanna Allahu alladziina shadaqu, ini shadaqu, wala ya'lamanna al-kadzibin, ini kadzibin, benar dan dusta. Jadi lawannya shadaqu adalah kadzibin. Kalau al-haq dipakai di sini lawannya adalah zalim. Ya, jadi lawannya al-haq adalah zalim. Nah, jadi inilah ayat-ayat yang bisa kita gunakan sebagai sebagai memperluas ataukah memperdalam pengetahuan kita tentang ayat ini. Wallahu khabirum bima ta'malun. Allah tahu apa yang kalian kerjakan, termasuk hati kita. Ini kita akan berbicara tentang masjid. Ya, masjid apa? Semua tempat ibadah masjid, tapi terutama masjid-masjid yang disucikan Allah SWT, terutama yang ada di Mekah, Masjidil Haram, yang ada di Madinah adalah Masjidil Nabawi, kemudian ada lagi di Baitul Maqdis, Masjidil Aqsa, bahkan ada yang menambahkan lagi yang ada di Kufah, yaitu Masjid Kufah. Ya. Masjid yang dipakai dulu Sayyidina Ali bin Abi Thalib sebagai pusat pemerintahan. Masjid Kufah namanya. Maka lil musyrikin, tidak mungkinlah bagi orang musyrik itu. Jadi dimulai dengan kata makana. Dalam bahasa Arab, ya kalau ada kata-kata mimat di sini, baru ditambah dengan kana di sini, maka itu artinya tidak mungkin, mustahil. Maka lil musyrikin, tidak mungkin. Ya. Secara harfiah itu ma artinya tidak, karena ada, tidak mungkin ada. Ya. Di dalam diri orang musyrik. Ya. Keinginan untuk apa? Ayya'mur masajid Allah, untuk memakmurkan masjid Allah. Jadi tidak mungkin ada di dalam diri kaum musyrikin keinginan untuk memakmurkan masjid Allah. Kenapa ayat ini muncul? Karena tadinya kan mereka yang menguasai Masjidil Haram. Tadinya mereka menguasai Masjidil Haram. Nabi diusir dari Mekah ke Yastrib. Tapi pembahasan kita sebelumnya bahwa Nabi kemudian pada tahun ke-6 atau tahun ke-7, kemudian Nabi berkuasa kembali di Mekah, namanya Futu Mekah atau Fathul Makkah. Terbukanya Mekah. Dan ini kita bicarakan sejak awal di surat At-Taubah ini. Karena mereka telah mengingkari perjanjiannya terutama di Hudaybiyah, maka kemudian Nabi oleh Allah disuruh berlepas diri, bara'atu minallah wa rasulih. Ya, jadi kemudian diberikanlah tenggat waktu atau waktu selama 4 bulan untuk mengambil keputusan apakah mereka itu akan tinggal di Mekah tapi tidak boleh menyembah berhala, atau mau menyembah berhala tetapi harus keluar dari Mekah. Jadi itu ujiannya, itu adalah tawarannya. Nah, di situ akan dilihat. Nah, tetapi kemudian jemaah sekalian berbahagia, ayat ini menjelaskan kenapa pilihan itu dilakukan. Ya. Kenapa tadi 2 pilihan itu dilakukan? Ayat ini mengatakan karena kalau dia musyrik nggak mungkin memakmurkan masjid Allah. Ya. Jadi walaupun mereka berkuasa di sana, ya, bahkan mungkin sebelum Nabi mereka sudah berkuasa di sana, karena buktinya patung-patung berhala digantung-gantung di Ka'bah kan menunjukkan bahwa mereka berkuasa. Itu pasti terstruktur itu pekerjaan.
dari atas, dari pimpinannya. Masa bisa nyimpan patung-patung di Ka'bah, ya. Nyimpan patung di Safa dan Marwah, nyimpan saat patung di Mina, di Arafah, ya. Itu pasti ada komandonya, pasti terstruktur namanya, pasti sistematis, ya. Mereka melakukan itu, ya. Maka kemudian ayat ini mengatakan tidak mungkinlah mereka mau ke Masjid Allah, ya, kalau dia musyrik. Jadi lalu kenapa kok jemaah haji masih tetap ada? Ingat, waktu itu jemaah haji tetap ada, jemaah haji, jemaah umroh tetap ada, tetapi mereka telah menyembah patung-patung berhala. Maka itu mengatakan walaupun kelihatannya mereka memenuhi Masjidil Haram, berhaji dan berumrah, tetapi tidak mungkinlah bagi orang musyrik itu untuk mengumurkan Masjid Allah. Apa sebabnya? Syahidina ala anfusihim. Karena mereka telah menyaksikan. Kata-kata syahidah ini artinya apa? Syahidina itu artinya merasakan, mengetahui di dalam jiwanya. Syahidin itu kan bersaksi, menyaksikan dalam jiwanya, ya. Walaupun tidak mengungkapkan, tapi dia jiwanya menyaksikan. Ingat pada saat kita bicara tentang surat Al-Araf tempoh hari, yang berbicara tentang alastu bi rabbikum, itu kan syahidah juga. Qalu bala syahidna, ya. Jadi kita semuanya merasakan, ya. Kita mengakui bahwa sebetulnya ada tuntutan untuk bertuhan dalam jiwa kita. Itulah sebabnya manusia sejak dahulu kala tidak pernah tidak bertuhan. Jadi konsep ateisme itu sebetulnya muncul belakangan. Dulu tidak pernah ada yang tidak bertuhan. Selalu ada bertuhan. Entah itu animisme, entah itu dinamisme, entah itu agama-agama aradi seperti Hindu, Buddha, dan sebagainya. Jadi manusia sepanjang masa sebetulnya tidak pernah tidak bertuhan. Kalau kita ikuti berita-berita dari berbagai penjuru dunia yang masih penduduknya masih tradisional sekali, mereka pasti biasanya menyembah roh-roh misalnya, animisme, kan berarti menunjukkan dia percaya adanya Tuhan, adanya kekuatan tertinggi. Nah, jadi manusia itu menyaksikan seperti itu, bala syahidana. Nah, ketika dikatakan di sini, maka lil musyrikin ayya'muru masajid Allah, tidak mungkinlah orang musyrik itu makmurkan masjid Allah, terutama Masjidil Haram di Mekah itu, karena syahidin ala anfusihim bil kufur, karena dia tahu bahwa apa tujuan Masjidil Haram itu adalah diingkari, kufur. Mereka ingkar dengan tujuan Masjidil Haram itu. Tujuan masjid itu kan apa? Beribadah kepada Tuhan yang satu. Ya. Jadi masjid itu adalah tempat sujud kepada Tuhan yang satu. Sedangkan mereka tidak mengakui Tuhan satu. Mereka mengakui bahwasanya Tuhan itu banyak. Syahidina ala anfusihim, mereka tahu. Mereka menyaksikan diri mereka. Katakan syahidina anfusihim, berarti dia tahu sampai ke kedalaman jiwanya bahwa mereka sebetulnya mengingkari Allah. Ingat, kata Allah itu disambungkan dengan masjid di sini, masjid Allah. Jadi di sini kata Allah disambungkan ini dengan masjid. Masjid Allah, masjid Allah. Nah, kalau begitu apa yang dikufuri? Ya Allah. Nah, bagaimana mereka memurka masjid Allah kalau Allahnya mereka ingkari? Ya. Dia juga mengaku, kalau ditanya siapa menciptakan langit dan bumi? Mereka katakan Allah. Tetapi faktanya, praktikalnya, setiap hari yang mereka sembah adalah patung-patung berhala. Jadi kalau begitu Allah itu hanya di lisan saja, di bibir saja. Apa kata Allah? Ulaika habitat amalun. Orang seperti itu adalah sia-sia amal perbuatannya. Habitat amalun. Mereka adalah sia-sia amal perbuatannya. Wa finnarihum khalidun, dan nanti di neraka jahanamlah tempat tinggal mereka. Di neraka jahanam mereka kekal. Dengan demikian ayat ini harusnya membuat kita berenung. Jangan sampai kita masuk di sini juga. Jangan sampai tanpa kita sadari masih ada juga kesyirikan, kemusyrikan di dalam jiwa kita, sesedikit apapun juga. Dan kalau ada itu berdasarkan ayat ini, maka sia-sialah amal perbuatan kita. Ulaika habitat amaluhum. Ya, misalnya takut kepada negara besar, itu kan sudah syirik sebetulnya. Ya. Takut mati itu sudah syirik. Kalau ada orang takut mati, syirik. Coba kalau kita tanya orang takut mati, kenapa dia takut mati? Mungkin alasan yang dianggap paling rasional, saya kan masih banyak dosa, kan begitu. Ya. Banyak dosa. Ya. Padahal yang Allah minta kepada kita kalau kita mati sederhana saja, ridho dengan keputusannya. Makanya dipanggil, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyah. Irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Jadi ridho saja yang dibutuhkan Allah.
radhiyallahu anhu wa radu'an di tempat lain. Ya. Jadi ridho saja. Masalah dosa kita urusan kita kembalikan kepada Allah. Ya Allah, saya pendosa. Tidak ada di antara kita yang bersih dari dosa. Hanya Nabi, Rasul, dan para maksumin yang tidak terkena dosa. Kita semuanya. Nah, maka yang Allah minta dari kita adalah bukan menjadi manusia suci, tetapi ridho. Ridho dengan keputusan-keputusannya. Seperti tadi kita lihat di pesawat, jadi sudah ridho dengan kematiannya. Di wajahnya, kalau kita lihat videonya, di wajahnya tidak ada rasa ketakutan, biasa saja. Yang dilantungkan terus-menerus syahadat. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Terkadang mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna. Itu aja terus-menerus disampaikan. Dan dia dengan tenang. Ya. Nah, ini yang harus kita lakukan jemaah sekalian. Jadi, wa finnarihum khalidun. Siapa yang sia-sia amal perbuatannya, neraka tempat tinggalnya secara kekal. Ini yang paling kita takuti nih. Ulaika habitat a'malum. Jadi yang kita paling takuti jemaah sekalian adalah ini. Ya. Sia-sia amal perbuatannya. Apa sebabnya? Amal, berarti ada amalnya. Ingat, berarti ada amalnya, ada amalannya, ada perbuatannya, ada tindakannya, ada ibadahnya. Tetapi habitat amalum. Amal mereka sia-sia belaka. Tentu kita sangat takut dengan ini semuanya. Kita lihat di sini ayat yang memperkuat ini. Kita lihat surat Al-Baqarah 114. 2114. Waman azlam, dan siapakah lebih zalim mimman, ketimbang atau daripada orang-orang yang mana'a masajid Allah, mencegah, menghalangi orang dari masjid Allah. Mungkin dia tidak sengaja, tetapi perbuatannya itu menyebabkan orang tercegah dari Masjidil Haram. Mimman mana'a masajid Allah, siapakah yang lebih zalim daripada orang yang menghalangi orang dari masjid Allah. Sama juga, masjidnya disandarkan kepada Allah, masjid Allah. Jadi sama tadi. Kalau di sini tadi dikatakan ayyamuru masjid Allah. Ya, kalau di sini adalah mana'a masjid Allah. Kalau di sana memakmurkan masjid Allah, kalau di sini mencegah. Jadi artinya apa? Kalau ini terjadi, kalau di sini adalah mereka tidak memakmurkan masjid Allah, maka pada dasarnya yang benar adalah mereka menghalangi orang dari masjid Allah. Jadi hakikatnya perbuatan mereka adalah menghalangi orang dari masjid Allah, ayyudhkara fiha, untuk disebut namanya. Contohnya misalnya, orang berhaji berumrah, jutaan, puluhan juta setiap tahun. Ya, tapi apakah umat Islam itu berani melawan hegemoni besar seperti Amerika? Enggak berani. Banyak kan takut kan? Ya. Apalagi negaranya, pemerintahnya. Ya. Takut. Jadi artinya apa? Berhaji umrah itu sebetulnya ya formalitas saja, itu adalah merupakan seremonial, ya. Tidak spiritual, tidak substansial. Karena jelas di sini, waman azal, siapakah lebih zalim daripada orang-orang yang menghalangi orang dari masjid Allah, ayu karafiyah, untuk disebut namanya di dalamnya. Ya. Bayangkan di Masjidil Haram di Mekah menuju Palestina saja tidak boleh. Jadi yuzkara fiha ismuhu, namanya, wasa'a fi kharabiha, dan berusaha sedapat mungkin, walaupun halus, tapi merobohkannya. Kata merobohkan di sini bukan menghancurkan masjid, ya, bukan mengebom masjid, tapi sebetulnya adalah menghilangkan substansi dan hakikat atau makna asasi daripada masjid itu. Apa makna asasi daripada masjid itu? Tempat sujud kepada Allah saja. Ini kata-kata masajid ini. Masjid ini kan isi makan. Tempat sujud. Kepada siapa? Kepada Allah, karena disandarkan ke sini. Jadi kata-kata masjid Allah, kalau kita ungkapkan, tempat sujud kepada Allah. Hanya kepada Allah, bukan kepada yang lain. Masjid di sini bentuk jamak dari masjid. Ya. Masjid itu adalah isi makan. Dari kata sajadah yasjudu, sujud. Assalamualaikum Ustaz. Ya. Ustaz, salam Ustaz. Ini Ya. Ganim Ustaz dari Oh, Iran ya. Ustaz. Oh, ya. Ustaz, pamit dulu ya Ustaz ya. Mau ada acara Ustaz. Baik. Selamat. Ya. Pamit keluar dulu ya Ustaz ya. Ya, Salam terima Ustaz. kasih sudah hadir seperti Di Iran Ustaz. Ya, Ustaz. Jadi cuma sekali itu tadi ikhwan kita yang dulu rajin sekarang sudah di Iran, ya, belajar. Jadi mimman mana masajid Allah, ya, dari mencegah manusia dari masjid Allah. Ingat, kata masajid dari sini adalah tempat sujud kepada Allah. Ya,
Masjid itu dari kata sajadah yasjudu ditambah mim menunjukkan dia tempat, namanya tempat sujud kepada Allah. Kenapa dibicarakan ini? Karena inilah konsep pertama penciptaan manusia, yaitu suruh sujud kepada Allah melalui Adam. Ya. Ingat di sini kata-kata melalui Adam. Nah, di mana Adamnya di sini? Ini kata ismu. Adam itu namanya. Dari mana kita tahu? Surat Al-Baqarah juga mengatakan, wa 'allama Adamal asma'a kullaha. Nah, berarti Adam itu adalah merupakan kumpulan nama-namanya yang kemudian kita sebut satu nama, ismuhu. Jadi Adam itu ismuhu. Karena di dalam diri Adam adalah asma'a kullaha. Siapa yang memberikan? Allah. Nah, dengan demikian yang dimaksud ismuhu di sini siapa? Orang suci, maksumin, nabi, rasul, dan semacamnya. Jadi, waman azzala mimman mana masajid Allah. Menghalangi orang ke masjid Allah. Untuk apa? Menyebut adanya namanya. Ya. Ya, tentu kalau yang dimaksud di sini Allah, tentu sudah cukup di sini sujud kepada Allah kan. Kalau sujud kepada Allah kan tidak perlu menyebut namanya lagi. Kalau sujud sudah cukup. Ya. Tapi kenapa kata-kata ismuh di sini? Ada masjid-masjid tertentu orang takut menyebut nama seseorang. Ya, seperti contohnya misalnya di Masjidil Haram sekarang. Meminta Free Palestine misalnya. Nggak boleh. Bisa ditangkap sama askar. Ya. Bayangkan itu. Di pusatnya Islam tidak boleh menyebut kata Free Palestine. Padahal ini kan di Masjidil Haram. Ini adalah pusatnya Islam, haji. Kalau itu tidak boleh disebut itu di Tel Aviv, ya, atau di Haifa, atau misalnya di London, atau misalnya di Washington, ya oke lah. Ini masa di Masjidil Haram tidak boleh orang menyebut Free Palestine. Ya. Bayangkan sekali. Kalau di TV Malaysia itu di TV 3 atau TV 1 kalau tidak salah itu setiap selesai berita pasti ada yakin Palestina pasti merdeka. Nah itu kan ada begitu. Masa di Masjidil Haram tidak boleh berkata begitu? Bayangkan setiap selesai orang sholat, ya berdoa ditutup nanti dengan kata-kata Palestina pasti merdeka. Allahu Akbar, luar biasa. Atau khotib di mimbar itu kalau Jumatan ditutup dengan yakin Palestina akan merdeka. Allahu Akbar. Ini mah nggak boleh. Ya. Jadi waman azlam mimman mana masajid Allah an yudhkara fiha. Ya. Untuk disebut padanya ismu namanya. Wasa'afi kharabiyah. Dan orang seperti itu berusaha untuk merobohkannya sebetulnya. Jadi sekarang ada upaya bahwa jemaah yang pergi haji dan umrah itu tidak lebih daripada jemaah wisata saja. Jadi Saudi sekarang dibuat sedemikian rupa menjadi objek wisata terbesar. Ya. Jadi orang ke sana itu berwisata saja, namanya wisata religi. Wisata religi namanya. Kalau pergi ke Mekah dan Madinah, wisata religi. Substansinya nggak ada sama sekali. Nggak ada orang pulang dari sana tiba-tiba militansinya membela kebenaran muncul, nggak ada. Ya. Pulang dari sana bahkan militansinya membuat uang palsu justru yang ada. Ya. Itulah jemaah sekalian yang terjadi sekarang. Atau militansinya untuk korupsi yang tambah besar. Jadi wasa'afi kharabiha. Mereka berusaha untuk merobohkannya. Apa kata merobohkan di sini? Nilai sujud kepada Allah. Jadi kata merobohkan di sini jangan bayangkan mengebom gedungnya. Aslinya masjid Allah itu tidak ada gedungnya, tempat. Ini kan tempat, bukan gedung. Jadi artinya apa? Ketika orang pergi ke masjid itu bukan menyembah Allah lagi, tapi menyembah kultur, menyembah orang, menyembah budaya dan sebagainya. Ulaika, mereka itulah maka nalahum ayyadakhuluha. Mereka itulah yang tidak mungkin akan memasukinya. Illa khaifin, kecuali dalam keadaan takut. Jadi kalau orang masuk ke masjid yang benar harus takut. Kalau orang masuk masjid tidak takut berarti hakikatnya sama dengan ini. Mana masajid Allah. Harus dalam keadaan khaifin, takut. Takut tidak sampai diterima oleh ismuhu karena ini penentu syafaat nanti di akhirat. Lahum bagi mereka itu fid dunia khizun. Mereka di dunia akan dihinakan. Ini yang terjadi sekarang Pak Ustaz. Apa tidak merasa terhina umat Islam sekarang? Negaranya semuanya hancur, fail state. Ya. Afghanistan sampai sekarang masih baru berusaha untuk bangkit kembali. Iya, itu yang terjadi di Irak juga, itu yang terjadi di Yaman, itu yang terjadi juga di Lebanon, itu yang terjadi di Syria terakhir, dan itu yang terjadi di Libya sebelumnya, itu yang terjadi di Sudan. Hampir semuanya runtuh. Ya.
Ya, dan mereka yang lain itu tinggal menunggu waktu saja. Ya. Mereka hanya digunakan dulu kan begitu. Ada istilah nyili tangan. Mereka dipakai tangannya dulu untuk menggebuki saudaranya. Ya. Coba lihat misalnya, siapa yang paling diuntungkan dengan jatuhnya Bashar Assad? Ya, yang paling diuntungkan adalah Israel. Yang paling merugi adalah Mukawamah, Ansarullah, Hizbullah. Karena tidak ada lagi jalur pemasok senjata ke sana. Coba kita. Yang diuntungkan Israel. Jadi satu-satunya yang diuntungkan di sana, terlepas daripada Bashar Assad itu seperti apa, tapi intinya adalah bahwa yang paling diuntungkan dengan runtuhnya Bashar Assad adalah Israel. Siapa lagi? Amerika. Amerika lah yang kemudian bukan lagi sekedar menduduki Hasaka untuk mengambil minyaknya, tetapi semua nanti minyaknya di sana akan diambil oleh mereka. Seperti Libya juga. Mereka tidak berkepentingan dengan kesejahteraan rakyat setempat. Yang diincar adalah minyak. Karena hanya dengan minyak mereka bisa memperpanjang nafas negaranya yang utangnya sudah 35.000 kuadriliun. 35.000 US dollar kalau dirupiahkan sudah kuadriliun. Jadi cara seperti itu. Nah, itu yang terjadi di Irak juga. Walaupun sekarang kalau di Irak itu semua penjualan minyak harus melalui Amerika. Jadi pemerintah Irak itu kalau minta uangnya melalui Amerika. Seperti itu. Jadi lahum fid dunya khizyun wa lahum fil akhirati adzabun azim. Bagi mereka mendapatkan kehinaan di dunia dan bagi mereka akan mendapatkan azab yang besar nanti di akhirat. Ini kan mengerikan juga sekali. Al-Mu'minun ini ayat 23 115. Afahasibtum annama khalaqnakum abathan. Apakah kalian menyangka bahwa kalian akan dibiarkan begitu saja? Apa kami ciptakan begitu saja untuk bermain-main? Apa kalian menyangka bahwasanya kami menciptakan kalian hanya untuk bermain-main dalam kehidupan dunia ini? Wa annakum, dan sungguhnya kalian ilaina, kepada kami tidak kembali, tidak dikembalikan. Artinya bahwa kita akan dikembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Jadi maka lil musyrikin ayyamuru masajid Allah syahidina ala anfusihim bil kufr. Ulaika habitat a'maluhum wa fin nari mukhalidun. Innama, hanya saja, ya. Ya'muru masajid Allah, yang memakmurkan, yang bisa memakmurkan masjid Allah. Jadi ini kata-kata innama namanya pembatas, bahasa Arabnya namanya muqayyad, ini muqayyad. Ya, artinya dibatasi, hanya ini saja, hanya saja. Sesungguhnya hanya saja. Ya'muru masajid Allah, yang bisa memakmurkan masjid Allah itu ialah. Jadi yang bisa memakmurkan masjid Allah itu, jadi kembali tadi sini masjid Allah, ya. Yang bisa memakmurkan masjid-masjid Allah ialah man, orang, ya. Amana billah, beriman kepada Allah. Jadi orang beriman kepada Allah. Wal yaumil akhir, dan beriman kepada hari akhir. Wa aqamas shalah, menegakkan salatnya, nilai salatnya. Wa ataz zakah, mengeluarkan zakatnya. Yang terakhir, walam yakhsha illallah. Nah, jadi ada berapa di sini? Ya. Ada 5. 1 kita lihat sudah. Man amana billah, beriman kepada Allah. Ya, ini pertama. Yang kedua, wal yaumil akhir, beriman kepada hari akhir. Yang ketiga, wa aqamas shalah, mendirikan salat, ya. Apalagi yang keempat, wa ataz zakah. Yang keempat adalah wa ataz zakah. Ataz zakah. Kemudian walam yakhsha illallah. Tidak ada yang ditakuti selain daripada Allah. Jadi ada 5, ya. Jadi kita kasih nomor 1, 2, 3, 4, 5. Nah, jadi ada 5 nih yang bisa memakmurkan ke masjid Allah. Yang pertama adalah beriman kepada Allah. Ingat tadi beriman kepada Allah harus di hati. Wal yaumil akhir, beriman kepada hari akhir.
Kemudian aqamas shalah, menegakkan salatnya. Wa ataz zakah, dan kemudian menunaikan zakatnya. Yang terakhir yang paling berat, walam yakhsha illallah. Tidak ada lagi yang ditakuti, tidak ada lagi yang disegani kecuali daripada Allah. Cobalah lihat bagaimana Ansarullah tidak disegani. Amerika tidak disegani. Israel menyerangnya, balik menyerang Tel Aviv. Ya. Amerika menyerangnya, balik menyerang Amerika. Cuma namanya Amerika setiap saat membuat kebohongan. 2 pesawatnya ditembak sama Ansarullah, tapi dia katakan apa? Friendly fire. Ya, tembakan sesamanya. Ya. Friendly fire itu artinya nembak sesamanya. Ya. Saling menembak di antara mereka. Padahal faktanya adalah Ansarullah yang menembak 2 pesawat tempur itu. Bayangkan pesawat tempur ditembak. Kenapa ini tidak? Banyak negara besar tidak berani berkata tidak kepada Amerika. Nggak berani. Tapi Ansarullah berani menyerang kapal-kapal Amerika. Apa itu kalau bukan lam yakhsha illallah? Ya. Di Palestina di Masjidil Haram tadi kita bicarakan, di Ka'bah, di Baitullah, namanya Baitullah, tapi tidak boleh orang menerapkan free Palestine. Ya. Bebaskan Palestina, tidak boleh. Mau ditangkap sama askar di sana. Kalau tidak percaya, bawa-bawa ke sana. Atau pakai sal Palestina saja, kan ada tuh Palestina. Di bawahnya, di sininya, di bawah ada gambar Masjidil Aqsa dan ada tulisannya Palestine. Palestina, coba pakai di sana. Pasti ditarik sama askar. Kan lucu. Ya. Pusatnya Islam, mereka hidup dari umat Islam, tapi tidak boleh menyebut free Palestine. Nah, jadi mas Kaisar Bagi ini yang terjadi. Jadi negaranya kelihatannya besar, kaya, tetapi aduh, tidak punya nyali menghadapi Amerika. Tapi lihatlah Ansarullah Yaman, pakai sendal, pakai sarung, ala kadarnya, tetapi berani berkata tidak kepada Amerika Serikat. Dan inilah calon budaya besar nanti ke depan. Ingat, yang bisa membangun peradaban besar itu adalah mereka yang bisa menegakkan kepala, ya, dan berdiri tegar dan tegap di depan negara adidaya. Itu contoh selalu dalam peradaban. Contohnya Cina. Kenapa Cina bisa maju? Berani berkata tidak kepada Amerika. Kenapa Rusia bisa menjadi alternatif dan bikin BRICS? Karena bisa berani berkata tidak kepada Amerika. Kalau ada negara yang tidak berani berkata tidak kepada arogansi seperti ini, dia tidak akan pernah merasakan kemerdekaan hakiki. Makanya dikatakan di sini, walam yakhsha illallah. Tidak boleh ada yang ditakuti selain daripada Allah. Walam yakhsha illallah. Tidak ada yang ditakuti selain daripada Allah. Jadi ada 5. Ya, beriman kepada Allah, hari akhir, berikan salat, menunaikan zakat, lam yakhsha illallah. Fa'asa ulaika ayyakunu minal muhtadin. Ya, seperti itulah. Ya, asa ini bisa diarti mudah-mudahan, bisa dikatakan kurang lebih seperti itulah. Mereka itu ayyakunu minal muhtadin, tanda orang yang dapatkan petunjuk. Jadi mereka itulah ulaika ayyakunu minal muhtadin. Kalau di atas tadi apa? Ulaika habitat amalum. Masih ingat tadi ayat 17. Ulaika habitat amaluhum. Kalau di sini ulaika ayyakunu minal muhtadin. Mereka itulah menjadi orang-orang yang dapat petunjuk. Muhtadin. Jadi mereka itulah yang dapat petunjuk. Ulaika ayyakunu minal muhtadin. Mereka itulah orang-orang yang akan mendapatkan petunjuk. Jadi ikutilah mereka. Ya. Makanya tidak ada yang ditakuti. Ya. Makanya jemaah sekalian sahabat, kata muhtadin ini kita temukan juga di surat Yasin yang sering kita angkat di sini. Coba kita buka surat Yasin ya. Kita buka surat Yasin di sini. 36. Ya. Nih, apa namanya? Ayat 20 ya, dan 21. Ini ada muhtadin ya. Wajah amin aqsal madinati rajulu yas'a, dan datanglah seseorang dari pojok kota yang jauh. Rajulun itu seseorang. Yas'a yang bergegas, terburu-buru. Qala berkata kepada kaumnya, karena Rasul ini kamu dilempar batu. Dia katakan narjumannakum, kalau kamu tidak berhenti, kami akan merajam kalian. Ya, di ayat di atasnya. Ya. Ini dia nih. Ya. La in lam tantahu, kalau kalian tidak berhenti, kalian itu para rasul tidak berhenti menyebut nama Allah, lanarjumannakum, kami akan merajam kalian. Ya.
Wala yamassannakum, kami akan menimpakan kepada kalian mina dari kami azab yang besar, azab yang pedih. Datanglah orang ini. Ya. Wajah amin aqsal madinati rajulun yas'a. Qala ya qaumi, wahai kaumku, ittabi'ul mursalin, ikutilah rasul-rasul itu. Kenapa? Ittabi'u man la yas'alukum ajra. Ikutilah mereka tidak pernah minta ajar kepada kalian. Ittabi'u man la yas'alukum ajra. Apa sebabnya? Wahum muhtadun. Mereka itulah dapat petunjuk. Wahum muhtadun. Ayatnya tadi sama. Ya. Wa ulaika yakun minal muhtadin. Muhtadin sama saja. Ini menjadi muhtadin karena ada min di sini, namanya huruf jar. Ya, maka cara menjar bentuk jamak muzakkar salim itu adalah wawunya diganti dengan ya. Ya, tadi kan muhtadun menjadi muhtadin. Ya. Itu adalah kaidah bahasa Arabnya. Jadi ulaika ayyakun minal muhtadin. Mereka adalah mendapatkan petunjuk. Ya. Coba kita lihat di sini surat surat jin ya. Wa annal masajida lillah. Nah, ini kata jin ini ceritanya, ini kan soal jin ini. Surat 72 ini adalah surat jin. Ya, surat jin di sini. Surat jin, the jin, al-jin. Apa kata jin? Wa annal masajida, bahwasanya masjid-masjid itu hanya untuk Allah, bukan untuk manusia. Bukan untuk tokoh, bukan untuk siapa. Wa annal masajida, sungguhnya masjid Allah, masjid Allah itu adalah fala tada'u ma'allahi ahadan. Di dalam masjid itu janganlah menyeru, memanggil, bergantung kepada apapun selain daripada Allah. Allah bersama Allah ahada. Maksudnya jangan membuat rival, jangan membuat tandingan terhadap Allah, sesuatu pun juga dalam masjid itu. Pokoknya di masjid itu hanya satu, yaitu Allah. Karena namanya tadi masjid Allah. Wa annahu, dan sungguhnya lamma qama Abdullah, tatkala di masjid itu, tatkala berdiri Abdullah. Siapa Abdullah sini? Nabi Muhammad. Ya. Nabi Muhammad disebut dengan Abdullah. Ya. Jadi kalau bapaknya Nabi Muhammad, Abdullah namanya. Ya. Tentu juga sifatnya Abdullah. Kalau ini adalah namanya Muhammad, tetapi hatinya adalah Abdullah. Kenapa Abdullah? Lam yakhsha illallah. Jadi kapankah seseorang disebut Abdullah? Ketika lam yakhsha illallah. Tidak ada lagi yang ditakuti selain daripada Allah. Ya. Ataukah la tada'u ma'allahi ahada. Tidak ada lagi yang disuruh hatinya selain daripada Allah. Itu disebut dengan Abdullah. Wa anna, dan sungguhnya lamma qama Abdullah, tatkala Nabi berdiri masjid itu untuk salat, yada'uhu, ya, untuk menyembah Allah, untuk salat, kadu, hampir-hampir saja mereka para jin itu yakununa alaihi libada, berdesak-desakan, berkerumun untuk salat di belakangnya. Kenapa? Dialah ismullah sesungguhnya. Tadi ismuhu tadi. Yakununa alaihi libada. Para jin itu berdesak-desakan. Libada itu berdesak-desakan, berkerumun untuk salat alaihi, di belakang Nabi. Untuk menyembah Allah bersama Nabi. Nah, inilah dia. Inilah fungsinya masjid Allah sebetulnya. Ya. Jadi orang berdesak-desakan di sana untuk apa? Untuk Abdullah. Bukan Abdul Amerika. Bukan Abdul Inggris. Abdul British. Bukan Abdul NATO. Ya. Bukan Abdul ini dan itu. Tapi Abdullah. Bagaimana kita bisa hormat kepada Abdul NATO? Kepada Abdul Uni Eropa? Kepada Abdul Amerika? Ya. Kepada Abdul London? Harusnya kita kepada Abdullah. Ini saya menunjukkan ini. Wa annahu lamma qama Abdullah, tatkala Nabi Abdullah itu berdiri untuk salat, yada'uhu, menyembah kepada Allah, kadu yakununa alaihi libada. Itu jin. Ya. Harusnya kita minimal seperti ini juga. Al-Quran mengatakan, wa min haitsu kharajta, dan dari mana sejak kamu keluar, fawalli wajhaka, maka hadapkanlah wajahmu, syatra, menuju kepada siapa? Al-Masjidil Haram, kepada Masjidil Haram. Jadi di mana saja kamu berada, di Indonesia, di Singapura, di Malaysia, di Filipina, di Cina, di Jepang, di New Zealand, Fiji, di New Caledonia, Kaledonia Baru,
di negara-negara Afrika sana, utara, selatan, tengah, kemudian di negara-negara Amerika, utara, selatan juga. Di mana saja kamu berada? Min haitsu kharajta fawalli wajhaka syatral masjidil haram. Hadapkan wajah hati kamu menuju kepada Masjidil Haram tadi. Masjid yang kemuliaan artinya apa? Hanya dengan menghadapkan wajah kita kepada Masjid Allah tadi, baru kita bisa mendapatkan kemuliaan. Al-Haram, kemuliaan. Haram apa nantinya kita? Haram terjilat oleh api neraka. Jadi fawalli wajhaka syatral Masjidil Haram. Wahai ma kuntum, dan di mana saja kalian berada, fawallu, ini ulangi lagi. Di mana saja kamu berada, fawallu wujuhakum syatra. Hadapkan wajah hatimu ke sana, bukan ke Washington, bukan ke London, bukan ke Paris. Ya. Tetapi wujuhakum syatra menuju kepada Masjidil Haram. Al-Masjid Al-Haram. Jadi harapkan ke sana. Li alla yakunu linnasi alaikum. Baru kemudian manusia itu bisa takut, baru manusia memuliakan kalian. Kata-kata li alla yakuna linnasi alaikum hujjatan, artinya tidak ada lagi alasan untuk menolak kalian. Manusia tidak ada lagi alasan menolak kalian. Kenapa? Dilihat bermartabat, punya harkat dan martabat, punya maruah. Illa alladziina zalamu minhum, kecuali orang zalim. Kecuali orang zalim. Fala takhshawhum, maka janganlah kalian takut kepada mereka yang zalim itu. Wakhshawni, takutlah kepada aku nih. Fala takhshawhum wakhshawni. Sama kan tadi ayat di atas, ayat 17 itu. Ya. Walam yakhsha illallah. Fala takhshawhum, janganlah takut kepada mereka. Wakhshawni, takutlah kepada aku. Wali utimma ni'mati, agar aku sempurnakan nikmatku alaikum. Jadi Allah akan menyempurnakan nikmatnya atas kalian kalau kita tidak ada yang ditakut selain daripada Allah. Wali utimma ni'mati alaikum artinya apa? Kita sudah menjadi sempurna agamanya, karena kesempurnaan agama dikatakan al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati. Ingat, wa atmamtu alaikum ni'mati. Baru apa? Wa raditu lakumul islam madina. Wali utimma ni'mati, dan agar aku sempurnakan nikmatku alaikum atas kalian, wa la'allakum tahtadun, dan mudah-mudahan kalian mendapatkan petunjuk. Wala'allakum tahtadun. Jadi jelas sekali jemaah sekalian ya. Kita lanjut lagi. Nomor 19. Ini Allah bertanya, dimulai dengan pertanyaan kepada kita semuanya. Tumnya ini kan kalian semuanya. Jadi kita ini semuanya diminta. Tumnya itu siapa saja yang mengaku berkiblat ke Baitullah atau salat menghadap ke sana. Aja'altum siqayatal hajj. Apakah kalian menjadikan siqayatal hajj, orang, pihak yang memberi makan atau minum kepada jemaah haji, wa imaratal masjidil haram, dan mengurusi masjidil haram. Bapak Ibu pasti tahu siapa yang dimaksud ini. Siapa yang mengurusi Masjidil Haram sekarang? Siapa yang suka membagi-bagi makanan kepada jemaah haji melalui lori? Tronton kan dibagi-bagi itu kalau kita berhaji. Kalau kita pulang dari Masjidil Haram biasanya dibawa kolom jalan itu, mereka parkir mobilnya dan kita lewat dikasih makanan satu-satu. Ya. Di situ ada mereknya Kerajaan Arab Saudi. Aja'altum siqayatal hajj. Apakah kalian mau menjadikan orang yang memberi makan kepada jemaah haji dan mengurusi Masjidil Haram? Imarah itu adalah mengurusi. Ya. Mengurusi Masjidil Haram, kesejahteraan fisik Masjidil Haram. Kaman, sama dengan orang yang amanah billah, beriman kepada Allah. Wal yaumil akhir, beriman kepada akhir. Wajahada fisabilillah, dan berjihad bersungguh-sungguh di jalan Allah. Artinya apa? Ada orang yang mengurusi Masjidil Haram, memberi makan kepada jemaah haji, hakikatnya tidak beriman kepada Allah dan tidak beriman kepada akhirat dan tidak bersungguh-sungguh di jalan Allah. Ini ayat ini mengatakan begini. Kok kenapa ayat ini muncul, Cok? Kan berarti Tuhan, namanya Tuhan tahu persis bahwa akan terjadi seperti sekarang. Di mana yang mengurusi Masjidil Haram itu justru taklunya kepada Amerika, ya. Taklunya kepada negara arogan,
negara pembunuh, ya, kepada negara yang telah membantai, melakukan genosida terhadap umat Islam sendiri di depan mereka, dan tidak ada mereka bisa buat kecuali membantu menjatuhkan Bashar Assad untuk menguntungkan Israel. Aja'altum siqayat al-hajj wa imarat al-masjidil haram kaman amana billahi wal yawmil akhir wa jahada fisabilillah. Yang menjawab Allah sendiri. Apa kata Allah? La yastahuna indallah. Tidak sama di sisi Allah. Jadi orang yang benar-benar beriman kepada Allah, beriman hari akhirat, bersungguh-sungguh di jalan Allah, memperjuangkan kebenaran, itulah yang paling baik di mata Allah SWT dan paling tinggi daripada orang-orang yang memberi makan kepada jamaah haji, mengurus Masjidil Haram, tetapi membawa umat itu hanya bertekuk lutut ke bawah negara adidaya. Mereka itu adalah orang zalim. Ini ayat-ayatnya nih. Ditutup dengan wallahu la yahdil qaumaz zalimin. Allah tidak akan memberikan hidayah kepada kaum yang zalim. Ya. Kita lihat lagi di sini surat Hud. Pentingnya orang beriman ini, ya. Hatta iza ja'a amruna, ini kita bicara tentang pentingnya orang beriman. Hatta iza ja'a amruna. Tatkala ketika datang amruna, perintah kami untuk membanjirkan, banjir bandang, banjir bah, ya, air naik ke gunung-gunung yang tinggi. Wafarat tanur, lalu kemudian air itu memancar keluar dari lubangnya seperti tanur, seperti dapur. Ya, tanur itu dapur seperti seperti tempat yang bolong, lubang besar, dan keluar air dari sana. Qulna, kami berkata kepada Nabi Nuh, ihmil, ya. Qul nahmil, ya. Angkutlah, bawalah, fiha, di dalam perahu kamu itu, min kulli zawjaini isnain, setiap hewan-hewan dan tumbuh-tumbuhan berpasang-pasangan. Wahlaka illa man sabaka alaihil qaul, karena dia akan membinasakan dan keluargamu. Jadi dia akan meminta menyelamatkan pasangan-pasangan itu dari keluarga Nabi Nuh. Ya, keluarga Nabi Nuh akan kecuali, ada kecualinya. Illa man sabaka alaihil qaul, kecuali yang telah berlaku keputusan baginya, yaitu istri Nabi Nuh dan anak laki-lakinya yang satu. Wa man amanah, dan orang beriman. Ya, jadi yang diselamatkan itu orang beriman. Wa ma amana ma'hu, siapa yang beriman kepadanya, dan tiadalah orang beriman kepadanya kecuali sedikit. Ya. Jadi ma'amana, tiadalah beriman kepada Nabi Nuh atau bersama Nabi Nuh illa kecuali qalil, sedikit saja. Ya. Jadi ingat kata-kata di sini, ma'hu, kita beriman bersama dengan Nabi Nuh. Ya. Begitulah tadi. Jadi cuma sedikit. Jadi jangan kita terpukul dengan banyaknya. Kan banyak orang terpukul dengan banyaknya. Al-Quran mengatakan wa ma'amana ma'hu, tiadalah yang beriman kepada Nabi Nuh kecuali qalil, sedikit sekali. Ya. Wa amma man amana wa amila shalihan, ini surat Al-Kahfi. Dan adapun orang-orang beriman dan beramal saleh, falahu jaza'anil husna. Adapun orang-orang beriman dan beramal saleh, maka imbalan Allah kepadanya adalah al-husna, yaitu pahala yang sebaik-baiknya. Al-husna itu bisa diartikan dia akan bersua dengan asmaul husna nanti di akhirat. Wa sanaqulu lahu, dan kami akan mengatakan kepadanya min amrin, dari sisi kami, yusra, hal-hal yang mudah. Jadi maksudnya siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhirat, selain kepada dan beramal saleh, selain yang bersangkutan dia mendapatkan sifat-sifat baik, dia juga nanti di akhirat mendapatkan kemudahan masuk surga. Begitu ya, di dunia ini adalah mendapatkan kemudahan dalam kehidupannya. Bisa diartikan ini yusra, kemudahan dalam kehidupan kita. Nah, jadi ini adalah intinya orang beriman, dan inilah yang dibicarakan di dalam ayat ini, ya, yaitu orang beriman. Ya. La yastawuna indallah. Jadi orang beriman kepada Allah jauh lebih tinggi nilainya daripada orang yang sekedar memberi makan kepada jemaah haji walaupun butuh uang banyak, dan mengurusi Masjidil Haram walaupun butuh uang banyak dan kekuasaan, tetapi jauh lebih mulia daripada orang yang beriman kepada Allah hari akhir dan bersungguh-sungguh di jalannya. Bahkan Allah menyebut mereka itu adalah al-qaum az-zalimin.
Alladzina amanu, orang-orang yang beriman. Diulangi tadi, kan tadi alladzina amanu. Alladzina amanu, orang beriman, kan tadi katakan la yastawuna indallah. Aja'altum, yang tadi di atas, aja'altum siqayatal hajji wa imaratal masjidil haram kaman amana billahi wal yaumil akhir wa jahada fi sabilillah la yastawuna indallah. Maka Allah katakan, adapun alladzina amanu, orang beriman, wahajaru, dan berhijrah bersama Nabi, maksudnya wajahadu, dan bersungguh-sungguh di jalan Allah, tidak tanggung-tanggung, bi amwalihim wa anfusihim, mengorbankan hartanya dan dirinya, bi amwalihim wa anfusihim, apa kata Allah, a'zamu darajatan indallah, mereka mendapatkan derajat yang paling besar. Azam di sini adalah isim tafdil namanya. Azam ini adalah, kalau bahasa Inggris namanya superlatif. Azamu darajatan, derajat yang paling besar, yang paling agung, didapatkan di sisi Allah. Wa ulaika humul faizun, dan mereka itulah orang-orang yang beruntung, ya, berbahagia nanti di akhirat. Jadi inilah orang siapa? Beriman, berhijrah, bersungguh-sungguh di jalan Allah dengan hartanya dan dengan dirinya. A'zamu darajatan indallah wa ulaika humul faizun. Coba kita lihat di sini jemaah sekalian, sebelum kita tutup, lihat ini perbandingan ini. A'zamu darajatan, ya, dengan ini, ya, dengan ayat berikut ini. Surat Al-Mujadalah yang paling sering diangkat dalam dunia ilmu pengetahuan. Ayat 11, surat Al-Mujadalah ini adalah surat yang ke-58 ya, ayatnya 11. Ya ayyuhalladzina aman, wahai orang-orang beriman. Iza qila lakum, apabila dikatakan kepada kalian, tafassahu, berlapang-lapanglah, fil majalis, dalam majelis. Kata-kata berlapang-lapang itu bisa secara zahir artinya kalau banyak orang, lapangkan tempat. Tetapi bukan di situ sebetulnya, ada yang lebih luas lagi dari itu, yaitu cobalah kita menjadikan majelis ini terbuka untuk semua kalangan. Ya. Ingat, majelis terbuka untuk semua kalangan, tafassahu fil majalis. Ya. Apabila dikatakan kepada orang itu berlapang-lapang dalam majelis, artinya majelis itu dibuat terbuka, siapa saja boleh masuk. Kalau kita katakan yang boleh masuk adalah yang bayar, yang tidak bisa bayar kasihan, tidak bisa belajar. Coba. Apakah Islam itu hanya untuk orang yang berduit? Jawabnya tidak. Tapi anas untuk seluruh manusia. Maka dikatakan tafassahu fil majalis, berlapang-lapanglah dalam majelis. Lapang dada lah, lapang rezeki lah. Artinya mengajarlah tanpa harus mengharap orang itu harus bayar. Kalau tidak bayar, bagaimana? Ini Al-Quran. Tafassahu fil majalis. Maka yang bersangkutan fafsahu. Nah, maka dia pun juga melapangkan. Membuat semua orang datang. Yang mau datang silahkan. Apa yang terjadi? Yafsahillahu lakum. Allah pasti akan melapangkan hidup kalian. Ini yang dimaksud. Kalau cuma dimaksud di sini lapang dalam pengertian memperluas ya bagaimana cara Allah memperluasnya di sini? Bahwa itu juga berlaku ya, tapi itu sempit. Itu namanya zahirnya, batinnya terutama. Yaitu buatlah majelis itu selapang-lapangnya sehingga terbuka untuk siapa saja, terbuka untuk umum, terbuka bagi siapa saja yang ingin belajar. Tidak melihat mazhab, mau Sunni, mau Syiah, mau Nasrani, mau Islam, silakan saja datang semuanya. Nah, siapa yang melakukan seperti itu? Yafsahillahu lakum. Allah juga akan melapangkan kehidupan kalian. Allah akan melapangkan majelis kalian. Maksud majelis itu menjadi banyak diminati orang. Allah akan menjadikan majelis itu kehidupan kalian menjadi gampang, tidak susah. Wa idza qila, dan apabila dikatakan inshuzu, ya, bangunlah, bangkitlah, fanshuzu. Ya. Apabila dikatakan kata-kata bangkitlah itu artinya apa? Majulah. Ya. Kalau bermajelis harus ada kemajuan dari waktu ke waktu. Kalau misalnya ditunjuk untuk membaca misalnya seperti itu. Ya. Wa idza qila inshuzu, apabila dikatakan inshuzu, bangunlah, bangkitlah. Ya, berdirilah. Fanshuzu, yang bersangkutan berdiri, bangkit. Ya. Dia dinamis, dia maju, dia belajar. Kalau dikatakan kepadanya, belajarlah, dia belajar di rumahnya. Ya. Kalau kita belajar di majelis, belajar di rumah juga kan cepat majunya. Ya. Kalau kita belajar di majelis saya, tidak belajar di rumah, ya lambatlah majunya. Maka apabila dikatakan belajarlah di rumah, ulang-ulangilah pelajarannya, diulang-ulanginya. Apa yang terjadi? Yarfa'illahu alladhina amanu minkum. Maka Allah akan mengangkat orang beriman di antara kalian. Walladzina utul ilma, dan orang yang diberikan ilmu
darajatin. Nah, di sini kata-kata derajat saja. Ya. Coba bandingkan dengan ini tadi. Ini a'zamu darajatan. Ya. Ini a'zamu darajatan. Di sini hanya dikatakan darajatin. Darajat ini karena bentuk jamak. Kum ini kan jamak. Di sini menjadi jamak juga derajatnya. Jadi darajatin saja. Ya. Walladzina utul ilma darajat saja. Ya. Jadi kalau kita berkutat pada ilmu saja, ya dapat derajat juga. Tapi kalau sudah sampai pada tingkat seperti ini, berjuang menegakkan kebenaran, bersungguh-sungguh di jalan Allah, dengan harta kita dan dengan diri kita, apa kata Allah? A'zamu darajatan indallah. Luar biasa. Ya. Allah memberikan derajat yang paling mudah di sisi Allah. A'zamu darajatan indallah. Wa ulaika humul faizun. Dan mereka itulah orang-orang yang beruntung yang akan menang. Ya, ulaika tunjuk mereka itulah orang-orang yang al-faizun beruntung. Ya. Ulaika humul faizun. Mereka lah orang yang menang nanti di akhirat. Nah, jadi jemaah sekalian berbahagia, ini waktu kita banyak sekali, tinggal 5 menit yang tersisa, mohon maaf. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Kalau benar semuanya dari Allah, kalau salah dan khilaf dari kekurangan Al-Fakir sendiri, mohon dimaafkan juga dan ditinggalkan. Semoga Bapak Ibu sekalian selalu berada dalam rahmat, hidayah dan inayah Allah SWT untuk memahami ayat-ayat Allah SWT langsung dari kitab sucinya. Terima kasih banyak. Yang mau bertanya dipersilakan. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Silakan Pak Nur. Ya. Allah barakallahu fiikum. Assalamualaikum Ustaz, diperbandingkan ayat 17 dengan 20 tadi Ustaz, dua polar kalbu yang berbeza, tapi masing-masing tahu hakikat daripada alam alas turabbikum, siapa yang sujud, siapa yang tidak. Maka sisi irfani Ustaz, bolehkah kita menyimpulkan dalam surah ni buat setakat ni bahawa Allah tak putus-putus nak menyelamatkan kita untuk kembali suci macam alam alas turabbikum dengan menyebarluaskan rahmatan lil alamin, bahawa Muhammad tu sendiri adalah Ahmad yang takkan putus-putus jadi rahmatan lil alamin, dan mewakili Ahmad tadi melalui Muhammad adalah basmalahnya. Ini apa tu bah tu sendiri yang ditandai dengan titik, bahawa ini satu-satunya pintu untuk mewakili rahmatan lil alamin tadi. Dan akhirnya Fatu Mekah membuktikan bahawa sistem yang Allah tebar luaskan tadi telah berlaku adil untuk menyelamatkan jiwa-jiwa yang tadinya syirik dan kembali menyucikan Kaabah daripada berhala zahir batin tadi. Beri pencerahan dan teguran Ustaz. Barakallahu fi afwan. Baik, terima kasih banyak Pak Nur. Jadi jemaah sekalian berbahagia, jadi dalam surat Al-A'raf ayat 172 alastu birabbikum itu, alastu birabbikum qalu bala syahidna, menunjukkan bahwa begitu kesaksian kita tertutup oleh kesyirikan, maka itu yang disebut dengan kufur, ya, tertutup. Dan karena pada saat itu berarti cahaya fitrahnya tidak memancar. Jadi cahaya fitrahnya tidak memancar. Nah, ketika cahaya fitrahnya tidak memancar, maka tidak mungkin dia memakmurkan masjid-masjid Allah. Karena hakikat dirinya tidak sujud kepada orang, person, individu yang melaluinya Allah kita suruh sujud. Sujud kepada Adam, hakikatnya sujud kepada Allah. Tadi di ayat sebelumnya ada kata ismuhu, ya, di ayat yang lain tadi kita baca. Jadi ada kata ismuhu, namanya. Nah, namanya itu siapa? Namanya itu adalah individu, person, orang yang melaluinya kita sujud kepada Allah. Jadi demikian konsep masjid Allah ini adalah konsep Islam secara keseluruhan. Jadi konsep Islam secara keseluruhan bisa dipahami dalam kata-kata masjid Allah. Itulah sebabnya ini kata-kata maka lil musyrikin ayyamur masajid Allah syahidina ala anfusihim bil kufr, bisa kita artikan bahwa orang-orang yang tertutup fitrahnya tidak mungkin yang bersangkutan memurka masjid Allah, karena tidak mungkin dia sujud kepada Allah melalui orang-orang tadi atau orang suci tadi, karena mereka sendiri kesaksiannya telah berubah menjadi tertutup, menjadi syirik. Dan orang yang seperti ini lah yang oleh Allah tadi tidak ingin kita membaca basmalah dengannya. Jadi artinya begitu murkanya Allah, begitu kerasnya konsep
kebaraan kita kepada mereka sampai ketika menyebut surat Taubah ini Allah tidak mulainya dengan bismillah. Ingat, tidak mulainya dengan bismillahirrahmanirrahim. Karena bismillah itu, seperti dikatakan Pak Nur tadi, adalah titik. Dan titik itu siapa? Yaitu al-ma'sum, ma'sumin. Titik itu adalah Asmaul Husna. Ya. Jadi Asmaul Husna. Jadi dengan demikian, konsep ini sangat penting. Sampai dikatakan ulaika habitat amalhum. Mereka lah sia-sia amal perbuatannya, wa finnarihum khalidun. Dan mereka di dalam neraka jahanam kekal. Ya. Mudah-mudahan kita tidak termasuk di sini, jemaah sekalian. Ada lagi yang lain? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak. Silakan. Bahtiar. Ya, Pak Bahtiar, silakan, Pak. Tanya, Pak Ustaz. Tadi masalah orang mukminun itu berjiwa tenang, berarti aktif dan bersifat inovatif. Yang saya mau tanyakan, ini ada saya bukan ayat ini di surah Al-Waqiah yang berbunyi A'udzubillahi minasyaitonirrajim Bismillahirrahmanirrahim. Ayat berapa? Al-Waqiah ayat 85. Surat 56. Terjemahnya aja ya Pak Ustadz, saya silakan. Apa namanya Departemen Agama ini dan kami lebih dekat kepadanya daripada kamu, tapi kamu tidak melihat maksudnya malaikatnya itu. Ini penjelasan di sini orang yang sakaratul maut, Pak Ustaz. Yang ketiga orang ini sudah sakaratul maut, yang berada di tenggorokan ini sudah nyawa tenggorokan, kelihatannya mengerikan, Pak Ustaz. Ya, itu pertanyaan saya. Dia itu saudara-saudaranya sih hanya melihat yang sakaratul maut itu, tapi tidak melihat malaikatnya dari sampingnya mau mencabut nyawanya. Ini pertanyaan saya, Ustaz. Apa kira-kira yang harus kita perbuat ini kalau sudah berusia 57 sampai dengan 60 ke atas untuk mempersiapkan supaya kalau sudah sakaratul maut seperti ini, menurut saya lihat ya sudah terlambat kalau misalnya mau bertobat, mau penjelasannya lebih lanjut, Pak Ustaz. Baik, ya, terima kasih. Kalau ada kesalahan mohon saya juga sedang terima kasih banyak Pak Bahtiar ya. Jadi di ayat lain dikatakan walau tara, seandainya engkau melihat. Jadi beberapa kali berkaitan dengan malakul maut itu walau tara. Contohnya walau tara izil mujrimuna nakisu ru'usihim 'inda rabbihim, seandainya engkau melihat ketika orang-orang yang pendosa itu baru dicabut nyawanya oleh Allah. Ya, kemudian dikatakan walau tara izil zalimuna, seandainya engkau melihat ketika orang zalim itu dicabut nyawanya. Ya, fi gamaratihim. Nah, jadi intinya adalah tidak dilihat. Kita tidak lihat malaikat maut, tapi ada. Nah, karena dikatakan wanahnu, kami di sini artinya Allah dan malaikat maut. Akrabu lebih dekat kepada calon mayit, calon mati, ya. Calon maut. Minkum daripada kalian, maksudnya kalian di sini kita yang hidup. Jadi kita di sampingnya ternyata jauh. Kata Al-Quran, kami lebih dekat kepadanya daripada kalian. Walakin cuma kalian la tubsirun, tidak melihatnya. Begitu. Jadi tempatnya dikatakan walau tara, ya, seandainya kau menyaksikan. Nah, jadi dengan demikian intinya adalah bahwa orang yang sakratul maut itu ya bersifat rohani. Kenapa ada kata-kata akrab, lebih dekat daripada kita? Ya namanya kita kan boleh jadi sedang memegang wajahnya itu orang maut. Kan biasa kita kita usap-usap kepalanya sambil membimbing dia mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Itu kan dekat sekali sebetulnya. Sampai kita menyentuh wajahnya, kepalanya, atau bahkan nanti kalau dia sudah menghembuskan nafas terakhir kita tutupkan matanya, kan begitu dekat. Iya. Di masyarakat kita ada juga yang melipatkan tangannya seperti itu. Jadi dekat sekali. Tetapi sedekat-dekatnya kalian, kata ayat ini, kami, kata Tuhan, saya Tuhan dengan malaikat pencabut nyawa lebih dekat lagi. Jadi ini kan menunjukkan rohaninya, pencabutannya ini rohaninya. Wa nahnu aqrabu ilaihi minkum walakin la tubsirun. Tetapi walaupun secara rohania, dampak rohani itu justru sangat terasa di jiwa. Maka malaikat pencabut nyawa ini ada dua macam. Ya, kita lihat di dalam surat An-Nazi'at. Ya. Surat 79 An-Nazi'at. Jadi Pak Bahtiar dan yang lain, pencabut nyawa itu dua grup.
bukan cuma 2 orang, bukan cuma 2 malaikat, 2 grup, satu grup banyak. Grup pertama ini grup pertama. Ini surat An-Nazi'at surat 9 ayat 1. Ini ayat 1 ini adalah grup pertama, grup malaikat pertama. Wa nazi'ati gharqa. Demi malaikat pencabut nyawa dengan keras. Nah, jadi ada pencabut nyawa dengan keras. Dan ini bentuk jamak ini. An-Nazi'at ini bentuk jamak ya. Wa nazi'ati gharqa. Demi malaikat-malaikat yang mencabut nyawa dengan keras. Wa nasyitati nashta. Dan demi malaikat-malaikat mencabut nyawa dengan lembut. Nah, jadi ada nashta. Wa nasyitati nashta. Jadi kita sebut 2 macam pencabut nyawa. Ada keras dan ada halus. Yang mana nanti dikirim kepada kita tergantung amal kita, perbuatan kita. Nah, jadi pertanyaan bagaimana kata Pak Bahtiar tadi menghadapi malakul maut ini, yang ternyata 2 grup ini, bukan cuma 1. Ya, yang Allah minta cuma 1, Pak Bahtiar, yaitu surat Al-Fajr. Nah, kita lihat surat Al-Fajr di sini. Ya, ini surat Al-Fajr ayat 27 dan seterusnya ini. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah. Ya. Kalau ibaratnya begitu Pak Bahtiar tadi katakan 57 ke atas, sebetulnya bukan hanya 57, semua manusia. Ya. Jadi orang muda juga banyak meninggal dunia. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, wahai jiwa yang sudah tenang, sudah beriman. Irji'i, kembalilah ila rabbiki, kepada Tuhanmu, radiyah. Jadi yang Allah inginkan kepada kita radiyah, ridho. Ini kata puas kurang begitu bagus. Ridho saja. Bahasa kita sudah menjadi bahasa ini. Ridho. Mardia, dan akan diridhoi Allah. Jadi kalau kita ridho dengan keputusan Allah, Allah ridho kepada kita. Ridho apa? Ridho kepada keputusan. Misalnya Allah mencabut nyawa kita sekarang, ya kita ridho. Kalau kita mengatakan Tuhan jangan dulu, banyak dosa saya, berarti tidak ridho. Padahal siapa yang berhak mengampuni dosa? Ya Allah. Bagaimana caranya? Ya ridho kepadanya, kepada keputusannya. Jadi bersikap ridho adalah keputusan Allah. Harapannya ketika kita bersikap ridho kepada keputusan Allah, maka nanti yang Allah kirim kepada kita adalah malaikat pencabut nyawa yang nashta wa nasyitati nashta. Satu, yang kedua, makanya kita dianjurkan berdoa itu Pak Bahtiar. Ya kan doanya tuh doa keselamatan. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiatan fil jasadi wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa taubatan qablal maut wa rahmatan indal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Apalagi ada tambahnya lagi ya, wa hawwin alaina fi sakaratil maut ya. Jadi kita terjemahkan di belakangnya saja, yaitu taubatan qablal maut. Ya Allah, terima taubat kami sebelum kematian datang kepada kami. Wa rahmatan indal maut. Ya Allah, rahmatilah kami pada saat kematian datang kepada kami, itu ketika malaikat mencabut nyawa kami. Wa maghfiratan ba'dal maut. Ya Allah, ampunilah dosa-dosa kami setelah kami kembali kepadamu. Wa hawwin alaina. Ya Allah, perlakukan kami dengan lemah lembut fi sakaratil maut. Artinya kirimlah kepada kami malaikat yang bersikap lemah lembut pada saat kematian datang kepada kami. Ada lagi? Saya kira cukup ya. Terima kasih Ustaz atas penjelasan. Terima kasih banyak Pak Bahtiar. Ya, peserta baru lagi Pak Heri, Ustaz. Oh iya, kita punya peserta baru, jadi 2 peserta baru kita. Ada Pak Amri Abbas dari Singapura dan ada juga Pak Heri Mutiara dari Mutiara ini. Peserta baru kita ucapkan selamat datang kepada Pak Amri dan kepada Mas Heri Mutiara. Mas Heri Mutiara ini dari Blora ya, jadi kita ucapkan tapi tinggal di BSD ya. Kita ucapkan selamat datang kepada keduanya, semoga betah bersama dengan kajian-kajian Al-Quran, karena apalagi sebetulnya yang kita cari kecuali Al-Quran, karena kita semuanya seperti dikatakan Pak Bahtiar tadi, cepat atau lambat kita akan meninggalkan kehidupan dunia ini. Tidak ada yang kebal, semuanya kita akan kembali, semuanya kita akan memenuhi panggilan itu. Oleh sebab itulah, marilah kita berusaha mengakhiri hidup kita dengan mendekatkan diri kepada Allah melalui mentadaburi Al-Qurannya. Banyak saudara-saudara kita yang justru di akhir hayatnya ini menghafal Al-Quran. Ini bagus juga, tidak ada salahnya.
Tetapi di dalam Al-Quran yang ditekankan itu adalah tadabbur. Tuhan dalam Al-Quran tidak pernah mengatakan afala yahfazun Al-Quran. Kenapa mereka tidak menghafal Al-Quran? Yang ada adalah afala yatadabbarun Al-Quran. Jadi yang ditanyakan dalam Al-Quran itu adalah mentadabburi Al-Quran. Jadi ini yang harus kita, makanya kita berusaha jemaah sekalian berbahagia untuk mengkaji Al-Quran. Jadi yang ada itu adalah afala yatadabbarun Al-Quran. Kita lihat surat An-Nisa dulu sebelum kita tutup ya. Banyak sekarang orang mengakhiri hidupnya dengan hafal Al-Quran saja, tapi belum tentu dia tahu maknanya. Maka yang ada itu adalah apalah yang tadabbarun Al-Quran. Mari kita dari sini, surat 4 ya. Ayat 83 ya. Ayat 84 ini. Oh bukan, 82 kalau begitu ya. Oke, ini bukan. Apalah yang tadabbarun Al-Quran. An-Nisa. Yang ini dia, 82 ya. Coba kita lihat. Ayatnya afala yatadabbarun Al-Quran. Kenapa mereka tidak mentadabburi Al-Quran? Jadi mentadabburi di sini, menghayati, mendalami ini. Ya. Walau kana min indi ghairillah, seandainya Al-Quran itu datang bukan dari Allah, lawajadu secara mereka menemukan fihi di dalam Al-Quran itu ikhtilafan katsira, pertentangan yang banyak. Bagaimana kita bisa menemukan pertentangan dalam Al-Quran atau kesesuaian dalam Al-Quran? Tidak ada cara lain kecuali mentadabburinya, seperti yang kita lakukan di sini. Terima kasih banyak Bapak Ibu atas perhatiannya. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wa'alaikum wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.